khalfihi atau di belakangnya. Terus apa alasannya? Dan li'annal hulula fil jihadi, li'annal hulula fil jihadi. Terus apa dikatakan Syekh Muhammad Ad-Dasuqi? La yu'lamu illa lil jirmi. Li'anna hulula fil jihad, karena yang bertempat pada arah-arah ini la yu'lam, tidak diketahui, illa lil jirmi, melainkan bagi jirim. Seperti kita sekarang ini di arah mana atap kita sekarang ini? Di bawah atap. Kalau lantai, di arah mana lantai? Di atas lantai, ya kan? Atap dan lantai adalah benda. Kenapa kita berada di suatu arah bagi benda-benda ini? Karena kita benda. Karena kita juga benda. Jadi yang berada pada suatu arah bagi benda adalah benda. Itulah yang dijelaskan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari zaman dulu sampai sekarang ini. Para ulama, semua ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan seluruh makhluk ini. Al-mukhalafatu lil hawadits, tidak serupa dengan makhluk semuanya, tidak sama dengan seluruh makhluk. Tidak ada serupaan Allah Ta'ala dengan seluruh makhluk ini. Makanya tidak boleh disifatkan kepada Allah Ta'ala sifat-sifat makhluk, juga sifat-sifat benda. Ta'ala serupa dengan makhluk, dikatakannya fabi ayyakuna jirman, seperti adanya jirim. Mustahil Allah Ta'ala itu jirim. Kenapa mustahil Allah Ta'ala jirim? Karena jirim adalah bagian daripada alam, ya kan? Makhluk alam. Sedangkan alam ini semua baharu. Sedangkan Allah Ta'ala tidak serupa dengan Allah itu benda. Ketika dikatakan mustahil Allah Ta'ala benda, berarti mustahil pula Allah Ta'ala disifati oleh sifat-sifat benda. Apa di antara sifat benda? Seperti mengambil tempat. Apa ta'arif tempat? Tadi sudah kita baca di Hasyiah Ad-Dasuqi, al-makanu wal farahu alladhi yahullu fihi al-jinn. Itulah ta'arif tempat, al-makan wal farahu alladhi yahullu fihi al-jinn, ruang kosong yang diisi oleh suatu benda. Juga akidah para ulama salaf juga seperti itu, ya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu, yang mana beliau termasuk salah satu ulama salafus salih, beliau pernah mengatakan la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Dikatakan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu, la tahwihi al-jihatus sittu, la tahwihi al-jihatus sittu kasairil mubtada'at. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, beliau kelahirannya sekitar tahun 220-an Hijriah. Tahun 220-an Hijriah. Berarti beliau ini jelas masih termasuk ulama salaf, ya, salafus salih. Jadi beginilah akidah para ulama salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah para ulama salaf. Katakan la tahwihil jihatus sit. Apa artinya ini? La tahwihil jihatus sit, Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah yang 6. Ada berapa macam arah itu? Ada 6, ya kan? Arah atas, bawah, arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kanan. Apa dikatakan Imam Abu Ja'far? La tahwihil jihatus sit, Allah Ta'ala tidak diliputi arah yang 6 ini. Kenapa sudah dikatakan tadi alasannya? Karena arah-arah yang 6 ini, ya, yang memiliki arah itu adalah benda, sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk ini.
la takwidi jihad sik kasair mubtada'ah. Lanjutkan. Jadi lanjutkan di pinggir. Lanjutkan di pinggir tadi. Apa lanjutan matanya? Au lahu wajihatun. Au lahu wajihatun. Coba kalian artikan dulu. Arah. Mustahil Allah Ta'ala memiliki arah. Coba kalian lihat di tengah. Au lahu wajihatun. Hasiluhu. Apa yang dikatakan di asyafnya itu? Hasiluhu ala jihatun. أو تحت أو إثبات لأنه أجد Wahasai masalah ini annahu yastahil bahwasanya mustahil ayyakuna lahu ta'ala jihatun bahwa mustahil adanya alih arah. Selanjutnya ayyakuna lahu karena maksimal atau ini atau Bogor. Jadi makhluk ini, seluruh makhluk ini pasti sifat makhluk yang memiliki arah. Paham? Berarti makhluk Allah Ta'ala itu tidak memiliki arah. Katakan di depan, katakan di belakang, katakan di kanan, katakan di kiri. Ya, mustahil Allah Ta'ala berkaitan dengan rahimahullah dalam matan manusia ini. Au yataqayyada bimakanin au zaman, dengan tempat atau masa. Ada lagi perkataan imam, seorang imam yang sangat penting. Nanti ya supaya kalian ingat. Yang dituturkan seorang imam
ulama besar, salah seorang ulama besar di zaman dulu yang sudah diakui keilmuannya seluruh dunia. Ini sudah lama, seorang alim yang sudah lama sekali, kita 1000 tahunan yang lewat. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, bukan Al-Maturidi. Ya, ini beda ini. Al-Maturidi berbeda dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Ahlus Sunnah, tokoh pakar dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Namun kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah semasa dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang muncul, yang datang sesudahnya Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ini Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, juga seorang alim besar, seorang alim ulama besar. Inilah yang dituturkan oleh beliau, wa ajma'u. Apa arti wa ajma'u? Wa ajma'u, mereka telah ijma'. Mereka siapa? Al-ulama, para ulama mujtahid. Para ulama mujtahid semua sudah sepakat ala annahu ta'ala la yahwihi makan, bahwa Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku baginya masalah ini. Masalah bahwa Allah Ta'ala tidak bertempat, ini masalah yang sudah ijma'. Artinya ini bukan khilafiyah. Ya, masalah ini bukan masalah khilafiyah, tapi ini masalah ijma'. Yang dinamakan khilafiyah itu perbedaan pendapat para ulama mujtahid tentang cabang-cabang permasalahan. Apabila tidak ada dalil yang putus dalam Al-Quran dan hadis, ketika itu para ulama mujtahid menggunakan kemampuan mereka untuk berijtihad. Ketika berbeda pendapat mereka, berbeda ijtihad mereka, itulah yang dinamakan dengan khilafiyah. Apabila mereka sepakat, para ulama mujtahid semua sepakat dalam suatu permasalahan, itulah yang dinamakan dengan ijma'. Itulah ijma'. Jadi masalah ini mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat, dan tidak la yajri alaihi zaman, diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku baginya masa. Ini masalah yang sudah ijma' seluruh ulama yang mengatakan ini. Maka tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Jadi yang mengatakan ini ijma', yang mengakui kalau ini masalah ijma' adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Kalau ditanya orang kalian nanti, siapa yang mengakui kalau ini ijma'? Siapa yang mengatakan kalau masalah ini masalah yang ijma', bukan khilafiyah? Siapa? Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Kemudian, kenapa mustahil Allah Ta'ala berkaitan dengan tempat? Lihat di tengah. Qauluhu aw zaman. Apa katanya di situ? Wa dzalika li anna al-makana waz zamana halifani. Fala yataqayyadu bihima illa ma kana hadithan wal maula qadim wa kaifa yataqayyadu al-qadim bil hadith. Ini dikatakan di tengah. Ya, dikatakan Asy-Syaikh Muhammad Ad-Dasuqi dan masa. Apa alasannya? Wadzalika, dan demikian itu li'annal makana waz zaman, karena tempat dan masa itu hadithani. Apa arti hadithani? Firmannya itu baharu. Apa arti baharu? Yang memiliki permulaan, yang dijadikan makhluk, yang diciptakan. Jadi tempat itu makhluk, zaman juga makhluk, baharu. Tempat dan masa tidak berkaitan dengan tempat dan masa ini illa makana hadithan, melainkan sesuatu yang baharu juga. Jadi segala yang berkaitan dengan tempat pasti baharu. Segala yang berkaitan dengan masa pasti baharu. Terus apa dikatakannya? Wal maula qadim. Sedangkan Allah Ta'ala itu qadim. Apa arti qadim? Tidak berpermulaan. Qadim, tidak ada permulaannya. Terus wa kaifa yataqayyadul qadimu bil hadith. Dan bagaimana mungkin berkaitan yang qadim dengan yang baharu? Apa maksud bagaimana mungkin? Maksudnya apa? Tidak diterima akal, mustahil Allah Ta'ala yang qadim berkaitan dengan tempat yang baharu, berkaitan dengan zaman masa yang baharu. Jadi tempat itu makhluk yang dijadikan, zaman juga makhluk yang dijadikan.
sedangkan Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Berarti sebelum adanya tempat, sebelum adanya zaman, Allah Ta'ala sudah ada. Tentu Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, Allah Ta'ala ada tanpa zaman, tanpa masa. Ya, paham kan? Seandainya ada orang mengatakan, bagaimana itu kamu katakan Allah Ta'ala itu tidak bertempat? Tentu kalau ada pasti bertempat, katanya. Mana mungkin ada tidak bertempat, kata dia. Apa jawaban kita? Kita katakan, yang pertama, Allah Ta'ala itu tidak boleh dipikir-pikirkan dengan akal. Ya, tidak boleh. Jangan cari-cari dengan akal pikiran. Kenapa begitu? Karena akal kita tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat Allah Ta'ala itu. Tidak bisa kita pikir-pikirkan. Kenapa tidak bisa kita pikirkan? Yang bisa kita pikirkan apa? Sesuatu yang ada perumpamaannya, sesuatu yang ada permisalannya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada perumpamaannya, tidak ada permisalannya, maka tidak akan bisa kita bayang-bayangkan. Tidak akan bisa kita pikir-pikirkan. Paham kan? Makanya jangan cari-cari dengan akal pikiran. Maka jangan tanya-tanya kalau tidak bertempat bagaimana itu. Tidak ada bagaimananya. Ya, jangan tanya-tanya bagaimana. Tidak ada bagaimananya, tidak ada sepertinya. Kemudian kita katakan tempat, apakah tempat makhluk atau tidak? Tempat makhluk atau tidak? Makhluk, ya kan? Berarti sebelum diciptakan tidak ada tempat, kan begitu. Sedangkan Allah Ta'ala qadim, bersifat qidam, wajib bersifat qidam, ada tanpa permulaan. Berarti sebelum adanya tempat, Allah Ta'ala sudah ada. Jadi kalau dia tidak percaya adanya Allah Ta'ala tanpa bertempat, katakan kepada dia, sebelum diciptakan tempat, sebelum adanya tempat, di mana Allah Ta'ala kalau begitu? Di mana Allah Ta'ala bertempat? Bagaimana? Bisa lagi dipikirkan? Tidak, mana bisa dipikirkan? Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk, makanya tidak serupa dengan makhluk. Nah, garis bawahi tadi itu ya, garis bawahi yang dibaca di tengah itu alasan kenapa mustahil Allah Ta'ala berkaitan dengan tempat dan akidah yang diajarkan seluruh ulama sunnah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, dari zaman dulu para sahabat Nabi ini adalah akidahnya. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina alaihi kalam ada seperti disediakan sebagaimana adanya pula yang dikatakan yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah akidah para ulama salaf, para ulama khalaf, sampai inilah yang mereka jelaskan. Syekh Mustafa Hussein, beginilah akidahnya, beginilah akidah beliau. Dari mana kita tahu? Apa buktinya? Buktinya inilah yang diajarkan beliau di sini. Beginilah akidah beliau juga, Syekh Mustafa Hussein. Beginilah akidah para ulama Ahlussunnah. Seluruh ulama mengatakan Allah Ta'ala wajib bersifat al-mukhalafah lil kawain, tidak serupa dengan seluruh makhluk ini. Maka mustahil Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, mustahil Allah Ta'ala sama dengan segala yang bakal ini. Dan yang kedua ini perkataan Sayyidina Ali, kana